Film horor Turki memang terkenal dengan gaya pengusiran setan kuno nan memukau. Karya sutradara Arkin Aktak I ini berkisah tentang dua orang sahabat yang masuk ke dalam perangkap setan. Sebagai mahasiswa di Universitas Istanbul, Salih tertarik untuk mempelajari ilmu gaib. Ia membuat perjanjian dan menjadi anggota kultus iblis. Salih juga mengajak sahabatnya bergabung demi mempelajari ilmu sihir yang dikenal dengan sebutan Hafaz. Hingga akhirnya mereka dihadapkan dengan berbagai teror mengerikan. Mampukah mereka menguasai ilmu gaib itu? Berikut ceritanya. Kisah diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran di surat Shad ayat ke-82. Iblis berkata pada Allah jika ia akan menyesatkan semua umat manusia. Ia meminta penangguhan untuk bisa menggoda manusia dan membingungkannya hingga memandang baik perbuatan yang buruk. Adegan berganti di sebuah rumah sakit bersalin. Seorang wanita terlihat kesakitan menahan proses kuret cabang bayinya. Tampaknya ia sedang menggugurkan kandungan dari hasil buah hubungan terlarang dan film pun dimulai. Malam itu pemuda bernama Emrah terbangun di kuburan tua. Ia berlari ketakutan untuk pulang ke rumah. Karena tergesa-gesa, Emrah salah melangkah hingga tubuhnya terjerembab ke liang lahat. Saat akan naik ke atas, tangan-tangan iblis menyeret masuk ke tanah galian itu. Emrah membuka mata yang ternyata itu semua hanya mimpi buruk. Ia terbangun tengah malam dan keluar kamar untuk mengambil segelas air. Dari kamar lain terlihat asap hitam mengepul masuk ke kamar sahabatnya, Salih. Emrah mulai khawatir dengan kondisi temannya dan bergegas masuk untuk membangunkan Salih. Ia membangunkan Salih dan bertanya apakah Salih baik-baik saja. Salih berkata jika ia tidur dengan nyenyak. Emrah yang panik berkata jika ia baru saja melihat asap hitam masuk ke kamar Salih. Salih yang tidur lelap tak merasakan ada bau atau asap apapun di kamarnya. Setelah memastikan Salih baik-baik saja, Emrah kembali ke kamarnya. Saat pagi tiba, Salih sudah bersiap-siap untuk sarapan. Emrah kembali menanyakan kondisi Salih. Ia takut dengan asap hitam pekat yang dilihatnya semalam. Salih berkata jika dirinya baik-baik saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Emrah meminta Salih untuk melihat hasil studinya jika ke kampus. Namun ternyata hari itu Salih tidak berangkat ke kampus. Terpaksa Emrah harus mengambil nilai studinya sendiri sebelum mulai bekerja paruh waktu. Siang itu sepulang dari kampus, Emrah sibuk bekerja di kedai kopi. Di hari yang sibuk itu, Emrah bekerja hingga petang menjelang. Malam itu Emrah tak bisa memejamkan mata. Ia terus terjaga hingga dini hari pukul 2:30 kurang 9 menit. Emrah pergi ke dapur untuk mengambil segelas teh. Saat ia akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba Salih tertawa keras melihat Emrah ketakutan. Namun gurauan Salih itu membuat Emrah sangat marah. Cangkir teh yang dibawanya turut pecah berantakan. Salih mengambil pecahan keramik itu seraya meminta maaf. Emrah berjalan kembali ke kamarnya dan meminta Salih untuk tidak mematikan lampu saat malam hari. Pagi harinya, Salih berangkat ke kampus sementara Emrah berpura-pura pergi bekerja. Ia menengok ke arah Salih untuk memastikan temannya itu sudah pergi jauh dari rumah. Tak lama berselang, Emrah kembali ke dalam rumah kontrakan dan masuk ke dalam kamar Salih. Ia penasaran dengan isi kamar temannya itu. Emrah curiga jika Salih menyembunyikan sesuatu. Saat ditelusuri ke kolong kasur, Emrah menemukan cincin bertuliskan angka Arab. Ia memperhatikan cincin itu dan menemukan foto kepala Salih terpasang di cincin itu. Emrah mendengar suara dengkuran dari arah cermin. Ia menoleh ke sampingnya dan ternyata sosok anjing penjaga berwarna hitam terlihat menyerangnya. Emrah terkejut hingga bersimpuh ketakutan. Saat ia tersadar, sosok anjing itu menghilang dari hadapannya. Emrah yang masih gemetaran berlari keluar rumah dan bergegas menuju kampusnya. Seperti biasa, setelah kelas usai, Emrah kembali bekerja di kedai kopi. Sementara itu, Salih pulang ke rumah dan bergegas masuk ke kamarnya. Saat malam tiba, Emrah yang baru saja pulang langsung disambut Salih dengan 1000 pertanyaan. Ia mempertanyakan maksud Emrah yang menyelinap masuk ke kamarnya pagi tadi. Emrah mencoba mengelak dan meyakinkan Salih jika ia tak pernah menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Mendengar hal itu, Salih memperingatkan Emrah jika mereka telah mengadukan kelakuan Emrah di kamarnya. Dengan tatapan tajam, Salih mengancam Emrah untuk tidak menyelinap masuk ke kamarnya lagi saat ia pergi. Emrah tak mau ambil pusing dan bergegas tidur karena kelelahan.
Malam itu, Emrah kembali dibangunkan oleh suara televisi yang berisik. Ia menekan tombol off, tapi televisinya itu tak kunjung mati. Saat Emrah hendak mematikan televisi itu, tiba-tiba serangga yang berterbangan menyerang kepala Emrah itu seketika hilang, bebarengan dengan gagang pintu kamar yang bergerak sendiri. Emrah memeriksa keluar dari kamar dan menggedor kamar Salih. Ia curiga jika teror yang dialaminya itu adalah perbuatan tetangga kamarnya. Emrah mengetuk pintu kamar Salih berkali-kali namun tak ada yang membukakan pintu. Terpaksa Emrah menelpon ponsel sahabatnya dan terdengar suara Salih yang mengatakan pada Emrah untuk tidak masuk ke dalam kamarnya. Sambungan telepon itu langsung mati sesaat setelah Salih berbicara. Mau tak mau, Emrah kembali ke kamarnya dan tidur ditemani dengan suara televisi yang rusak. Pagi harinya Emrah kembali menemui Salih di kamarnya. Ia bertanya mengapa Salih tak membukakan pintu semalam. Salih berkata jika ia tak mendengar apapun tadi malam. Emrah menunjukkan ponselnya dan menjelaskan jika Salih mengangkat telepon darinya seraya berkata untuk tidak masuk ke dalam kamarnya lagi. Salih justru tertawa lebar dan mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Emrah semakin frustasi dengan tingkah aneh temannya itu. Malamnya, Emrah mencoba menemui Salih lagi untuk berbicara baik-baik. Ia meminta maaf karena telah menyelinap masuk ke kamar Salih saat ia tak ada di rumah. Emrah meminta Salih untuk kembali bersikap normal padanya. Semakin hari, Salih semakin terlihat mengurung diri di kamar dan enggan berbicara dengan Emrah. Hal itu membuat Emrah khawatir dengan kondisi kejiwaan Salih. Mengetahui kepedulian Emrah, Salih justru berkata jika Emrah harus lebih khawatir dengan kondisi dirinya sendiri. Salih tahu jika Emrah dihantui dengan mimpi buruk, asap hitam pekat dan bayangan lilin di mana-mana. Ia mengajak Emrah untuk ikut masuk ke dalam kamarnya. Di sana, Salih menunjukkan cincin yang ditemukan Emrah sebelumnya. Emrah membalik cincin itu seraya berkata jika foto di cincin itu telah berubah tak seperti sebelumnya. Salih mengatakan jika mereka menginginkan Emrah untuk melihat foto di cincin itu dengan kenampakan yang berbeda. Dengan rasa takut, Emrah bertanya siapa yang dimaksud Salih dengan mereka. Salih mengatakan jika Emrah tak perlu takut padanya karena ia akan membantu Emrah. Emrah menjadi semakin bingung dan bertanya bantuan apa yang akan diberikan padanya. Salih berkata jika mereka menginginkan Emrah. Itulah mengapa beberapa hari terakhir ini Emrah sering mendapatkan teror. Emrah menjadi semakin penasaran dan bertanya apa yang diinginkan mereka darinya. Salih bersedia menjelaskan namun dengan satu syarat, yaitu Emrah harus ikut bergabung dengan kelompoknya. Salih memperkenalkan anggota yang lainnya, yaitu Qayyum, Meni, Merhub, Taikel, dan Ashraf. Ia berkata jika semua temannya itu adalah jin dari bangsa iblis. Setelah mempersiapkan ritual, mereka duduk bersila di antara lilin. Salih menyalakan api di lilin itu seraya berkata jika lilin berarti berkomunikasi dengan mereka. Lilin itu ditata melingkari ke sebuah cermin. Saat Emrah berpikir untuk lari dari kamar Salih, tiba-tiba Salih berteriak memperingatkan Emrah untuk tidak melakukan apa yang ada di dalam pikirannya. Salih segera membaca mantra untuk memanggil teman-temannya datang. Ia meminta Emrah untuk mematikan lampu dan ritual pun dimulai. Cincin itu diletakkan di tengah-tengah cermin. Salih meminta Emrah untuk mengosongkan pikiran tanpa mengatakan sepatah kata pun. Salih mulai merapalkan mantra menggunakan bahasa Arab kuno. Suasana di kamar itu menjadi semakin gelap dan mencekam. Salih semakin tak terkendali dan bergerak tak tentu arah. Emrah yang ketakutan mulai menangis seraya berkata jika ia tak tahan lagi. Salih berkata jika mereka baru saja akan memulai ritual penyambutan anggota baru. Namun Emrah justru berkata jika ia tak mau menjadi anggota dan bergegas pergi dari kamar Salih. Hal itu membuat Salih murka dan berteriak memanggil Emrah untuk kembali padanya. Saat esok menjelang, Emrah sudah membawa pakaiannya untuk pulang ke rumah orang tuanya di Izmir. Saat itu, ayah dan ibunya sedang berada di rumah kakek. Akhirnya Emrah pergi ke rumah kakek untuk menemui orang tuanya. Sesampainya di sana, ibu menyambut hangat kepulangan anak semata wayangnya itu. Orang tua Emrah sudah merasakan ada hal yang tak beres dengan putranya yang mendadak pulang dengan membawa koper pakaian. Emrah menceritakan mimpi buruk yang terus ia alami selama beberapa hari terakhir. Ia berkata sering mendengar suara bisikan dari segala arah. Bahkan hal itu membuat Emrah tak tenang dan tak bisa tidur nyenyak. Emrah mengalami kejadian mistis saat pintu kamarnya terbuka dan menutup sendiri. Ia sampai tak bisa membedakan mana mimpi dan mana kehidupan nyata.
Mendengar hal itu, sang ayah menyarankan anaknya untuk menemui seorang hoja yang juga bekerja sebagai ahli pandai besi. Ia berkata jika hoja itu bisa membantu Emrah dengan memberikan jimat pelindung. Kakek menolak saran anaknya dan berkata jika Emrah harus mendekatkan diri pada Allah, memohon pertolongan dan berlindung darinya. Malamnya, Emrah kembali terbangun di dunia yang berbeda. Pintu kamar Emrah tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Emrah keluar dari kamarnya dan melihat tangga menurun yang sangat dalam. Sesampainya di dasar tangga itu, ia seperti masuk ke sebuah labirin plastik yang tak berujung. Emrah terus berjalan perlahan sembari merasakan rasa ketakutan. Ia mulai mendengar pergerakan di belakangnya. Sosok tangan memukul pundak Emrah dan membuat ia hampir terjatuh. Dan tiba-tiba Emrah berlari ke sana kemari, namun hanya lapisan plastik yang dilihatnya. Hingga seketika Emrah terbangun dalam keadaan duduk. Ia berteriak cukup kencang hingga membuat ayahnya khawatir. Sang ayah tergesa memeriksa kondisi anaknya yang terbangun dari mimpi buruk. Kasihan melihat kondisi Emrah, ayah mengajak anaknya untuk menemui hoja esok paginya. Emrah kembali tidur dan bangun pagi menemui keluarganya. Pagi itu terhalang restu dari sang kakek untuk menemui sang hoja. Emrah yang sedang frustasi itu menjadi semakin emosi dan tak terkendali. Ayah kembali membujuk kakek agar mengizinkan mereka menemui Hoja Mehmet Efendi. Ia berkata jika Hoja Mehmet Efendi adalah tokoh di desa sebelah yang tahu mengenai hal gaib. Ia dikenal karena menolong banyak orang. Akhirnya ayah dan Emrah berangkat menuju ke rumah Hoja. Sesampainya di sana, hoja itu masih sibuk membuat kerajinan mangkuk besi. Seorang wanita berjadar terlihat berdiri menyambut kedatangan Emrah dengan tatapan tajam. Hoja itu mempersilahkan mereka untuk duduk dan mulai mengamati wajah Emrah. Hoja memberi arahan pada wanita itu untuk segera masuk ke dalam rumah. Emrah memandangi wanita bercadar itu hingga menengok ke sampingnya. Hoja Mehmet meminta tangan Emrah dan ditusuknya menggunakan pisau. Darah Emrah mengalir ke sebuah mangkuk berisi air dan mantra. Hoja Mehmet memandang ke dalam air itu dan meminta Emrah untuk keluar dari ruangan. Tak berselang lama, ayah mengajak Emrah untuk kembali pulang ke rumah. Ia menyerahkan jimat yang diberikan sang hoja pada Emrah. Ayah berpesan agar Emrah membawa jimat itu kemanapun dirinya pergi. Sesampainya di rumah, sang kakek sangat tak suka melihat ada jimat di tangan cucunya. Demi keselamatan sang anak, ayah dan ibu meminta Emrah untuk memutuskan pulang ke apartemen agar jimat itu tidak dibuang oleh kakeknya. Sesampainya di apartemen itu, Emrah melihat bayangan hitam yang mengikutinya. Malam harinya, Emrah masih mendapat teror yang semakin ekstrim. Terlihat tetesan darah mengalir ke wajah Emrah hingga membuatnya terbangun. Saat ia membuka mata, tiba-tiba Emrah terbangun dengan teriakan yang melengking. Ayah dan ibunya sampai berlari untuk memeriksa kondisi putranya. Di pelukan ibunya, Emrah menangis seraya berkata jika ia bersumpah tak pernah membunuh siapapun. Ayah bertanya di mana jimat yang diberikan Hoja Mehmet. Ternyata jimat itu tertinggal di dalam mobil. Ayah bergegas mengambilkan jimat itu dan menyerahkannya ke Emrah. Hari berikutnya, Emrah bersama ayahnya mengunjungi kontrakan. Dalam perjalanan, ayah bertanya apa yang terjadi dalam kontrakan itu. Ternyata ayah mendengar kabar jika Salih telah dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa hari. Banyak orang mengatakan jika Salih sering berbicara sendiri di dalam rumah dan bertingkah aneh. Para tetangga kontrakan menelpon ambulan untuk membawa Salih ke rumah sakit jiwa. Mendengar hal itu, Emrah berkata jika ia harus segera menemui Salih. Akhirnya mereka pergi ke rumah sakit jiwa. Terlihat tangan dan kaki Salih diikat kencang. Emrah meminta sang ayah untuk membiarkan ia berdua dengan Salih. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan Salih. Dengan sedikit menangis, Salih berkata jika usianya tak akan bertahan lama karena mereka akan segera mengambil nyawa Salih. Untuk menyelamatkan Emrah, Salih meminta temannya itu mengambil buku dan cincin di kamarnya. Foto Salih di balik cincin itu harus diganti dengan foto Emrah. Sementara foto Salih harus dibakar habis. Di buku itu tertulis sebuah simbol. Emrah harus menggambar simbol itu dalam sebuah kertas dan membakar kertas di saat larut malam tepat di waktu Emrah bermimpi buruk. Saat membakar kertas, Emrah harus merapalkan mantra yang tertulis di buku itu dan mengulang bacaannya 9 kali. Salih berkata setelah Emrah melakukan semua itu, mimpi buruk yang membayangi akan segera musnah. Tak berselang lama, Emrah dan ayahnya sudah berada di rumah kontrakan itu. Emrah mengemasi semua barang-barangnya dan mengambil cincin di kamar Salih. Ia juga membawa buku dan menyembunyikannya di dalam jaket.
Tak menunggu lama, Emrah langsung ngambil foto salih di dalam cincin itu dan membakarnya. Malam harinya, Emrah kembali bermimpi buruk dan terbangun dari tidur di dunia yang berbeda. Ia berjalan keluar kamar dan melihat seorang wanita bercucuran darah. Wanita itu bernama Nurdan. Ia menangis menatap Emrah dan pergi meninggalkannya. Emrah mengikuti Nurdan masuk ke dalam sebuah ruangan kosong. Seketika Emrah memasuki ruangan. Nurdan menghilang secara misterius. Pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Dari belakang Emrah terlihat bayangan hitam yang ternyata